Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Rabu 5 Maret 2025. Dan tema kita hari ini adalah dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Dan ada beberapa narasumber yang akan bergabung bersama kita berbincang mengenai tema hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Datuk Nasrul Yasser, beliau adalah pengamat sosial di Provinsi Jambi. Assalamualaikum, Tuk. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa sih. Iya, terima kasih, Tuk. Selamat menjalankan ibadah. Udah 5 hari ya? Udah 5 hari. Alhamdulillah sama ini, pemerintah dengan Muhammadiyah. Nah, akhirnya bisa tenang. Dan narasumber yang kedua bersambung sama kita melalui sambungan Zoom ada Kapolres Bungo, Bapak AKBP Natalena Eko Cahyono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Eko Cahyono. Selamat sore Pak. Ya, sambil menunggu jaringan diperbaiki. Juga nanti akan bergabung mereka ada Muhriandi, kontributor TVRI yang akan bergabung bersama kita melalui saluran Zoom. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan ada laporan dari Muhriandi, Andi kontributor TVRI melalui Zoom yang langsung disiarkan dari Bungo. Andi? Halo? Ya, silakan Andi. Bagaimana kondisi kronologi terjadinya bencana jalan putus yang ada di Kabupaten Bungo menuju ke Darmasraya, Sumatera Barat, Andi. Baik, dapat kami sampaikan mana kronologis terjadinya jalan putus jalan lintas Sumatera. Jadi pada hari Minggu, pada tanggal 2 Februari 2025, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana sungai Tukung yang merupakan anak sungai dari Batang Jujuhan di Kabupaten Bungo terjadi meluap hingga sempat merendam di sepanjang jalan rumah-rumah warga. Namun dari gorong-gorong yang menahan jalan tidak kuat untuk menahan derasnya arus dari Sungai Tukung, sehingga terjadi pengikisan di pinggir gorong-gorong jalan tersebut, sehingga terjadi amblas jalan selebar 10 km. 10 meter, di mana jalan yang amblas ini menghubungkan antara Kabupaten Bungo dengan kabupaten tetangga itu Darmasraya di Sumatera Barat. Dari amblas jalan tersebut mengakibatkan puluhan bahkan ratusan kendaraan yang bertonase besar macet sekitar sepanjang 4 km dari lokasi terjadinya amblas jalan tersebut. Untuk saat sampai tindakan dari pemerintah Kabupaten Bungo sendiri pada hari Minggu tersebut langsung didatangi dari Bupati Bungo yang didampingi oleh Kapolres Bungo melakukan koordinasi kepada Balai Pelaksana Jalan Jambi melalui Dinas PUPR Bungo untuk dilakukan pembuatan alternatif, yaitu jalan atau jembatan darurat berupa sepanjang kurang lebih 30 meter yang menghubungkan antara Bungo, tepatnya di Dusun Jujuhan, di Dusun Siris Kapur, Kecamatan Jujuhan ke Darmasraya. Kemudian sampai saat ini dari pengerjaan rangka baja untuk menghubungkan jalan tersebut masih dalam proses pengurukan di area jalan yang longsor. Sebab dari area longsor tersebut selebar 10 meter tersebut masih proses penanganan yang lebih ekstra, karena longsor tersebut cukup dalam ke dasar tanah, kurang lebih 10 meter ke dalam, sehingga dari pihak Balai Jalan sendiri sampai saat ini masih tetap melakukan pengerukan dan pemantapan bibir-bibir dari bekas jalan yang longsor biar kuat, karena dari baja jalan tersebut yang akan dibangun ini akan dilewati kendaraan yang bertonase
kurang lebih 20 ton. Kalau kendaraan yang lebih dari 20 ton tidak bisa melewati area jembatan darurat. Demikian. Oke, Andi, jadi yang menyebabkan jalan putus itu karena memang debit air yang tinggi dan juga gorong-gorong yang tidak bisa menampung air dan akhirnya tergerus ya, seperti itu ya, Andi? Iya, karena gorong-gorong tersebut termasuk tua, dia masih di zaman Belanda dulu, gorong-gorong itu nggak ada. Jadi cuma gorong-gorong tersebut masih kecil. Jadi dengan derasnya anak sungai dari Batang Tompong tersebut tidak kuat menahan derasnya air sungai, sehingga gorong-gorong tersebut tersumbat hingga air mengalir bahkan mengikis pinggir-pinggir jalan yang menghubungkan antara Bungo dengan Damarsaya. Dengan waktu kurang lebih 1/4 jam jalan langsung amblas. Amblas ini bertepatan di kilometer 58 yang menghubungkan antara dua kabupaten antara Bungo dengan Damansraya. Lantas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah selain membangun jembatan Beli? Apakah ada membuat alternatif jalan yang lain atau bagaimana? Ya, untuk saat ini dari pihak Kabupaten Bungo melalui pihak PUPR sudah melakukan jalan alternatif. Yang pertama sekali pas waktu sore hari Minggu kejadian tersebut, para pemuda dari kedua daerah sudah melakukan pembuatan jalan khusus untuk kendaraan roda 2 dengan memerlukan 6 batang pohon kelapa. Sampai saat ini kendaraan roda 2 sudah bisa melewati di samping jalan yang amblas. Kemudian untuk jalan alternatif sendiri dari pemerintah sudah menyiapkan 2 alternatif. Pertama dari arah Jambi dan Tebo, yaitu melewati Rimbo Bujang sampai ke Simpang Lopon. Kemudian melewati 7 Koto sampai ke Kota Baru Damansraya. Kemudian dari arah Merangin, kalau mau ke arah ke Sumatera Barat melewati Kota Bungo melalui Simpang Somel belok ke kanan. Kemudian melewati Rimbo Bujang, Simpang Lopon belok ke kiri. Kemudian melewati 7 Koto, Kota Baru. Kemudian alternatif lain itu melalui Jujuhan, yaitu pasal di Simpang Rantuikil belok kanan kalau kita dari daerah Kota Muara Bungo. Kemudian desa Pulau Batu, Jujuhan Ilir sampai ke Kota Baru ke Kabupaten Damansraya. Itulah sejumlah jalur alternatif yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bungo melalui Polres Bungo. Demikian. Oke, untuk jembatan Beli sendiri atau jembatan darurat itu prosesnya faktualnya seperti apa, Andi? Apakah bagaimana progresnya? Apakah hari ini bisa dipastikan terpasang atau harus menunggu besok atau lusa atau bagaimana? Baik, dari konfirmasi kami dari Kepala Balai Jalan Nasional Jambi, untuk saat ini masih pekerja di lapangan masih melakukan perakitan baja untuk penyeberangan jalan ke sebelah. Namun sampai saat ini masih proses perakitan dan pengerukan dasar tanah yang amblas. Jadi perkiraan dari Balai Jalan mungkin bisa memakan waktu sampai 4 atau 5 hari. Kemungkinan bisa kalau percepat, kalau cuaca masih seperti ini, tidak terjadi hujan cukup intensitas yang tinggi, bisa hari Minggu sudah bisa kendaraan yang tonase 20 ton sudah bisa melewati sampai ke Damansraya. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Andi. Saya baca di berbagai media informasinya bahwa jalan alternatif sempat macet parah karena memang kondisinya tidak bagus. Kemudian kendaraan yang lewat juga sangat banyak dan truk dan bis-bis besar sehingga macet. Apakah benar? Apakah sudah terurai atau masih macet, Andi? Ya, sampai saat ini yang informasi yang kami dapat memang jalan yang melintasi di jalan Padang Lamo itu merupakan sekarang bertutup padat. Namun jalan tersebut tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang melewati, bahkan dari posisi kendaraan yang melewati. Artinya kendaraan yang situ yang melewati kendaraan yang roda 4, bukan masuk roda 6 dengan tonase yang besar. Namun sampai sekarang masih diurai oleh petugas Satlantas Polres Bungo bersama dengan Polres Tebo juga melakukan penguraian tersebut. Namun sampai saat ini jalan alternatif tersebut masih cukup padat karena masyarakat
dari kedua jalur, baik dari Morbo menuju ke Padang, baik dari Padang menuju ke arah Jambi cukup padat, sehingga untuk saat ini masih terjadi kepadatan di dua jalur kendaraan yang akan saling melewati. Demikian. Baik, terima kasih Andi laporannya dan selamat bertugas kembali. Kami lanjutkan pemirsa, kita ke Datuk Nasrul Yasir. Nah, ini sebuah bencana yang diakibatkan oleh hujan, intensitas hujan yang sangat tinggi, kemudian menggurus. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata gorong-gorongnya sudah lama dan tidak kuat menahan air. Dan ini ada jalan lintas ya yang sangat urgent, jalan nasional yang tentunya ini menghubungkan aktivitas ekonomi. Bagaimana Datuk melihat kejadian ini dan apakah yang sudah dilakukan pemerintah, Dok? Apakah sudah cepat atau masih lambat sebenarnya? Karena harusnya bisa lebih cepat lagi untuk bisa membuat jembatan darurat. Makasih Mas Parisi. Dalam sejarah Jambi, umur provinsi ini 68 tahun kalau tidak salah ya. Ini musibah pertama kali. Jalan nasional itu putus total. Ya. Artinya selama ini gorong-gorong yang terpasang di sepanjang jalan antara Jambi dan Sumatera Barat itu tidak terpantau dengan baik. Artinya apa? Ada pemeliharaan yang terabaikan di situ. Ya, kan, karena mereka cuma melihat aspal aja yang mulus dan di bawah itu nggak tahu. Macam casing lah ya. Casing HP kita, casingnya bagus, mesinnya udah hancur. Itu pertama. Yang kedua, peran masyarakat terhadap lingkungan ini selama ini sangat-sangatlah rendah. Kita berharap dengan intensitas hujan yang begitu bergemuruhnya, nah artinya ada dampak-dampak yang lain dapat kita pelajari, terutama tentang hutan. Hutan ini selama ini kita tahulah Mas Parisi, semacam kita ini melihatnya setengah hati. Hanya faktor ekonomi saja yang dilihat mungkin ya. Pertama itu. Yang kedua lingkungannya. Pelanggaran pembabatan hutan, illegal logging dan sebagainya itu sudah sangat titik nadirnya rendah. Kita tidak pernah lagi mendengar itu. Perambah-perambah hutan. Dan ini juga akibat dari lemahnya aparatur pemerintah, aparatur hukum untuk menegakkan itu. Nah, saya sebenarnya ingin lebih tegas lagi. Kalau ini dibiarkan, ya kan, tidak ada balai jalan nasional, tidak mengawal terus-menerus, kejadian ini akan terulang kembali di tempat lain pada posisi lain. Gitu. Kan banyak juga gorong-gorong yang gitu. Berarti ini momentum juga untuk mengecek gitu ya? Ya, dicek ulang kembali. Ya pasti tahu lah, jalan nasional kan tahu betul. Termasuk pemerintah daerah yang lain di 11 kabupaten kota itu ya? Ya termasuk Sumatera Barat, Jambi juga ikut memantau itu. Nah kalau pemerintah tidak segera menurunkan tim-tim yang sangat handal untuk itu, saya agak khawatir kejadian yang kita prihatinkan beberapa hari yang lalu terulang kembali dan itu merugikan semua pihak. Nah, terkait dengan tadi yang dilaporkan bahwa pemerintah sudah bergerak. Hari pertama juga pemerintah daerah, Pak Bupati dengan Kapolres, tadi laporan dari kontributor TVRI sudah melakukan ngecek di lapangan. Masyarakat juga sudah bergotong royong lewat beberapa batang pohon kelapa tadi, artinya jalan untuk motor sudah bisa, tapi pemerintah daerah sudah mengupayakan untuk jembatan tadi. Nah, bagaimana langkah yang sudah dilakukan pemerintah? Sudah tepatkah? Tapi apa harusnya bisa lebih cepat sebenarnya? Seharusnya ya kita terima kasih lah tanggap darurat yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten. Nah artinya kita kan selama ini kan gaya kita ini Mas Farisi macam pemadam kebakaran gitu. Iya kan? Kita tidak melihat
sebelumnya apa gitu. Termasuk tadi pengecekan gorong-gorong, jembatan-jembatan yang sudah ya, contoh aja jembatan yang kita di Tembesi aja sampai sekarang masih amburadul di bawahnya kan. Nah itu perlu semua pihak perlu mengingatkan itu kembali lah, ya kan. Masuk warga-warga sekitar terus segera melaporkan kalau melihat hal-hal yang mencurigakan terhadap bagaimana posisi jalan itu. Dengan sekarang kan dilingkarkan ke wilayah Padang Lamo. Yeah. Nah, kalau tidak cepat jembatan Bale ini segera, nah itu bakal rusak lagi Padang Lamo. Yeah. Sekarang aja udah kondisi rusak gitu ya. Rusak. Sekarang aja udah rusak. Iya. Yeah. Kan? Nah, jadi ada beberapa alternatif tadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat alternatif jalur-jalur untuk menuju dari Bungo ke Sumatera Barat itu ya. Nah, tapi juga jalan yang ada hari ini kan tidak selebar jalan nasional. Tidak. Kemudian jalan juga kondisi rusak gitu. Rusak. Nah, gimana tuh? Sementara ini kan menjelang hari H untuk Lebaran, kita minta pemerintah kabupaten bersama dengan pihak-pihak TNI dan Polri untuk memantau jalan Padang Lamo ini. Ya kalau perlu kita bukakan sistem buka tutup. Ya kan. Sekarang kan berdempet-dempet terus itu. Ya. Ya kan. Kalau lihat beritanya tidak muat itu memang. Tidak muat, Mama. Misalnya bus sama bus itu tidak bisa lewat. Makanya dilihat jalan yang di ujung sana dengan yang dari sini, kita lihat mana yang lebih memungkinkan untuk buka tutup. Jadi tidak serempak, tidak serentak untuk jalan yang sekecil itu. Takutnya tambah parah lagi. Oke. Baik, saya coba untuk menghubungi Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat siang, menjelang sore. Ya, selamat siang, menjelang sore, Pak Kapolres. Apa kabar, Pak Kapolres? Alhamdulillah, pada siang hari ini kami sehat. Sedang di lokasi dari jembatan putus yang kurang lebih jaraknya dari sini 200 meter. Oh. Jadi kami bersama Kepala BPJN Jambi mendampingi saya juga ini lengkap. Ya. Kemudian dari kabupaten dari Pemda Bungo juga ikut serta. Jadi formasi lengkap Pak. Jadi kami di sini melihat langsung dengan adanya pembangunan jembatan yang rencananya itu sudah start dari kemarin. Kami lihat di lapangan sekarang memang sedang berproses ya. Baik, Pak Eko, tadi kan sudah ada laporan dari kontributor TVRI yang juga melaporkan langsung dari Bungo penyebab putusnya jembatan ini karena memang derasnya anak sungai yang mengalir di sana dan akibat gorong-gorong juga yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Apakah benar seperti itu, Pak Eko? Pada prinsipnya betul. Jadi dengan adanya curah hujan yang luar biasa deras ya akhir-akhir ini, apalagi 2 minggu terakhir itu memang hujan lebat itu mengguyur Kabupaten Bungo. Dengan adanya hujan lebat tersebut ada beberapa daerah yang salah satunya yaitu di lokasi jembatan yang putus ini ya. Itu terjadinya disebabkan adanya aliran sungai yang ada di bawah jembatan itu tertutup, awalnya tertutup, tersumbat oleh semacam pohon ranting yang akhirnya menghambat aliran sungai, sehingga aliran sungai tersebut menggerus pinggirnya jembatan secara terus-menerus, akhirnya terkikis sehingga jembatan tersebut kekuatan untuk menjadikan dia itu tidak roboh akhirnya jadi putus begitu Pak. Oke. Itu kejadiannya hari Minggu ya Pak Eko ya? Betul ya? Ya betul, di Minggu siang. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres dan jajaran? Siapa saja yang sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dan apa saja masing-masing perannya Pak Eko?
Baik, jadi jalan jembatan putus ini kan termasuk jalan lintas nasional. Ya. Jadi di sini kami dari Polres, kemudian Polda langsung melakukan rapat darurat kemarin pada saat terjadinya jembatan putus, langsung kita lapor kepada provinsi, BPJN-nya provinsi, kemudian dari provinsi pun langsung paralel, langsung lapor ke pusat di Jakarta. Dengan adanya ini kami melakukan beberapa percepatan, yaitu salah satunya kita proaktif mencarikan jalur alternatif bagaimana arus lalu lintas yang dari Padang ke Jambi melalui Bungo ataupun sebaliknya dari Jambi atau Bungo ke Sumbar. Yeah. Nah di situ kita sudah siapkan 2 jalur alternatif, yang di situ Satlantas dari Polres Bungo berkoordinasi dengan Polres Damasraya itu kolaborasi untuk memberikan himbauan, memberikan jalan alternatif yang sampai dengan saat ini putus yang di situ jalur alternatif jembatan menggunakan jembatan yang seadanya, yang saat ini putus ya, siang tadi putus. Jadi sekarang yang bisa melewati jembatan atau jalur alternatif itu juga terbatas, hanya roda 2 dan roda 4, tetapi tidak bisa muatan yang melebihi dari 5 ton. Jadi itu sementara. Ya, jadi alternatifnya lewat mana saja tuh Pak Kapolres? Kalau saya lihat di beberapa media sosial itu banyak truk, banyak bis yang akhirnya macet dan memang jalannya tidak muat ya untuk lewat bis ya, tapi bisnya juga lewat situ. Jadi bagaimana sebenarnya pengaturan lalu lintasnya? Untuk rekayasa lalu lintas yang kami laksanakan adalah memberikan alternatif melalui jalan Kerinci menuju Padang. Itu bisa dipakai untuk kendaraan R6 ataupun muatan-muatan berat ya, seperti truk fuso ataupun sejenisnya ke atas ya, yang muatannya di atas mungkin 35 ton ya, 30 ton ke atas. Itu memang mau tidak mau kita harus putar alur ke sana, kita arahkan ke sana. Itu harga mati ya. Dalam arti tidak bisa memaksakan untuk melalui jalan alternatif 1 dan 2 yang saat ini sedang kami terus sosialisasikan. Dengan demikian kita skala prioritas Pak, jadi sembari jembatan ini berproses untuk bisa dilalui, kita tetap menggunakan jalur alternatif 1 dan 2 tadi, yang saat ini hanya kita batasi. Yang awalnya muatan berat masih bisa lewat, sekarang kita selektif lagi dan memang hanya sebatas untuk R2 dan 4, itu pun untuk lalu lintas suplai sembako Pak. Jadi kita prioritaskan untuk jangan sampai suplai sembako terutama ataupun jalur mudik keluar maupun masuk Jambi betul-betul terhambat, begitu Pak. Bagaimana dengan bus-bus besar Pak Kapolres? Apakah juga masih bisa lewat jalur alternatif tadi atau harus memutar juga ke lewat Kerinci atau bagaimana? Untuk sementara ini kita beritahukan sejak tadi siang kita berhentikan dulu karena mengingat kondisi jika dipaksakan nanti malah menjadi parah, dan kami akan mencarikan jalur alternatif lain. Sekarang Satlantas kami sedang mencarikan beberapa alternatif yang mungkin nanti untuk bis ataupun sejenis angkutan umum nanti bisa kita arahkan ke sana. Namun sekarang lagi berproses untuk mencari alternatif lain tadi Pak. Oke. Pak Kapolres, terkait dengan jembatan yang sedang diperbaiki ya, membangun jembatan darurat itu bagaimana proses dan progresnya? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pak Ekot mohon tetap di Zoom, dan Pak Datuk juga kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa.
Kembali lagi di Jambi Bicara. Pemirsa, tema hari ini adalah dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah membicarakan tentang kondisi bencana yang terjadi jalan putus di Bungo dengan Datuk Nasrul Yasel dan ada Kapolres Bungo, dan saat ini bergabung bersama kita ada Kepala Kantor Basarnas Provinsi Jambi, Pak Adah Sudarsah, yang bergabung bersama Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adah. Mute? Ya, di-unmute dulu Pak Adah. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam kenal Pak Farisi dan Pak Kapolres Bungo. Ya, terima kasih Pak Adah sudah bergabung nih, sudah menyempatkan waktu untuk berbicara di dialog pada sore hari ini. Pak Adah, tema kita ini adalah dampak bencana hidrometeorologi. Nah, kita lihat bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi bencana, di Bekasi juga banjir seperti itu, di Kerinci juga, di Bogor juga, di Provinsi Jambi juga jalan putus, dan kemarin juga ada berita tentang 3 nelayan yang tewas ya karena tertabrak kapal tongkang. Bagaimana Pak Adah melihat semua fenomena ini Pak, dan apa yang dilakukan oleh Basarnas Provinsi Jambi? Baik, terima kasih pemirsa TVRI. Sebagai informasi yang kita dapat dari BMKG, memang bulan 3 ini masih masuk puncak-puncaknya musim hujan. Jadi memang kalau kita ngelihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu di Bekasi, di Bungo sendiri, di wilayah kerja kita Jambi, memang curah hujan cukup meningkat. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita itu terutama di perairan, misalnya di pantai-pantai atau di perairan laut ya, sebelum berlayar kita harus memperhatikan faktor-faktor cuaca. Seperti kemarin ada kejadian kapal nelayan ditabrak sama tongkang sehingga dengan jumlah personal on boardnya 5 orang, 3 meninggal dan 2 selamat. Demikian. Kejadian yang tertabraknya nelayan itu bagaimana kronologisnya Pak Adah? Baik, untuk kronologis nelayan sedang mencari ikan. Di perairan mana maksudnya? Di perairan Selat Berhala antara Pulau Laut, Kampung Laut, perkiraan sekitar Kampung Laut, itu kejadiannya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saat mereka sedang mencari ikan, lewatlah kapal tongkang yang bernama Tugboat Trans 58. Karena kondisi cuaca memang di perairan sudah cukup tinggi akhir-akhir ini, ya mungkin dari pihak tongkang sendiri sudah memberikan isyarat dengan mengklakson, namun dari pihak kapal tidak bisa mendengar, jadi terjadilah tabrakan seperti itu, Pak Presiden. Oke, baik. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Basarnas Pak untuk mitigasi supaya kan kita sudah tahu nih berarti akan ada curah hujan yang tinggi, kemudian potensi-potensi bencana juga akan banyak terjadi, baik itu di darat maupun di laut, bencana longsor. Apa yang bentuk mitigasi apa yang sudah dilakukan oleh Basarnas di Jambi, Pak Adah? Baik, untuk Basarnas sendiri ya kita juga selama ini mempersiapkan baik itu mitigasi ataupun sesudah kejadian. Mitigasi tetap kita laksanakan. Kita telah mensiagakan tim kita di satu provinsi ini, kita memiliki 2 pos dan 2 unit. Seperti di Bungo, di Kerinci, dan di Tungkal sama di Nipah Panjang. Mereka juga di standby-kan di tempat-tempat tersebut selama 24 jam, sehingga kalaupun hal yang tidak diinginkan terjadi, kita sudah siap untuk melaksanakan operasi SAR ataupun tetap kita berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD maupun pemerintah daerah, hal-hal apa kemungkinan kejadian yang terjadi di
bulan-bulan musim penghujan ini. Seperti kita sering melaksanakan rencana kontingensi, seperti kita melaksanakan gelar apel kesiapsiagaan penanganan bencana banjir ini. Jadi intinya kita Basarnas dan stakeholder yang ada di Provinsi Jambi intinya sudah siap untuk mengatasi hal-hal kejadian alam tersebut. Untuk jalan putus di Bungo sendiri, apakah juga ada peran yang dilakukan oleh Basarnas, Pak Ada? Baik, itu kemarin yang untuk di Bungo itu kita sudah sampaikan dengan teman-teman atau tim yang ada di lokasi, di mana maksudnya di daerah pos bunga, tapi sampai hal ini mereka monitoring kejadian-kejadian tersebut, namun mereka tidak tiba di lokasi, maksudnya tidak sampai ke lokasi karena kita juga berkoordinasi dengan BPBD setempat bahwa kondisi masih bisa teratasi, sehingga kita tetap memonitor seandainya memang membutuhkan hal-hal yang lebih penanganan lebih cepat, kita siap untuk menindaklanjutinya. Oke, baik. Saya ke Pak Nasrul Esel lagi. Pak Nasrul Esel, ternyata tidak hanya di Bungo ada kasus bencana, ternyata justru ada yang sudah makan korban. Ada 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di perairan kita yang ada di tadi Selat Berhala. Apa tanggapan Pak Nasrul Esel? Kita coba mengingat ungkapan lama Mas Parisi. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Itu seharusnya sudah paten di tengah-tengah masyarakat. Termasuklah Basarnas tadi. Sudah semuanya harus bisa diprediksi. Kita punya BMKG. Kita tahu betul, ya kan. Walaupun di tengah-tengah masyarakat mengatakan ramalan-ramalan BMKG ini sering agak sedikit meleset itu. Oke. Nah, terkait dengan bencana-bencana tadi kan, apakah Datuk sudah melihat memang peran dari pemerintah memang hadir melakukan sosialisasi, mitigasi, ada apel siaga dengan banyaknya potensi-potensi yang terjadi gitu itu? Ya, secara jujur saya mengatakan beginilah Mas Parisi. Pemerintah ini kadang-kadang terlalu lebay lebay untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka lamban sekali. Karena birokrasinya terlalu berbelit-belit gitu loh. Tidak cepat tanggap. Kita perhatikan selama ini. Harus bikin laporan dulu. Melapor pada instansi ini, bikin laporan dulu. Di Kota Jambi juga banyak banjir. Banyak banjir. Nah, ini kan perlu kita antisipasi. Ya kan? Pemerintah juga harus siap sedia. Jangan nanti sudah ada jadi korban, baru kita rame-rame. Ya kan? Artinya mindsetnya jangan seperti pemadam kebakaran tadi ya. Itu. Saya sepakat, jangan baru kita ribut. Oke. Sedikit-sedikit ribut untuk menangani itu. Kita nanti akan kembali lagi ke Kapolres Bungo untuk mendapatkan penjelasan, tapi kita harus sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, kembali lagi di Jambi Bicara dengan tema dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Saya kembali lagi ke Kapolres Bungo, Pak Natalena Eko Cahyono. Masih bersama kita, Pak? Pak Eko? Ya. Ya. Baik, Pak Eko, tadi ada pertanyaan yang terputus terkait dengan jembatan darurat yang sedang dibangun. Itu bagaimana proses dan progresnya, Pak Eko? Baik, saya laporkan secara singkat saja. Untuk progres sampai dengan saat ini, mengerahkan kurang lebih 12 pekerja yang tadi saya lihat. Sekarang sedang merakit dari jembatan Beli yang sudah tiba di tempat itu sudah 2 hari, hitungannya 2 hari yang lalu.
Ya. Kemudian tadi baru saja mendapat info dari BPCN Jambi hari ini mendatangkan tim kompetensinya spesifik bidang jembatan Beli dari Bengkulu. Nah sekarang sudah perjalanan, kemungkinan sore ini sampai. Itu gunanya untuk tim verifikasi bahwa kelayakan jembatan Beli ini bisa dipastikan bisa bertahan di kekuatan 20 ton, begitu. Oke, nanti kapan target selesainya jembatan Beli ini, Pak Kapolres? Ditargetkan maksimal itu kurang lebih 3 hari ke depan itu baru bisa digelar begitu. Nah, apabila 3 hari ke depan berarti ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya kira-kira. Nanti apakah setelah itu terbangun itu nanti bisa 2 arah gitu atau tetap bergantian satu-satu lewatnya, Pak Kapolres? Nah, ini perlu saya laporkan, di saat ini yang ada di lapangan itu hanya 1 jalur jembatan Beli yang secara paralel kita mengajukan 1 jalur lagi yang saat ini sedang berproses. Ini permasalahannya adalah bagaimana arus lalu lintas itu bisa secepatnya teratasi. Karena tadi sudah saya laporkan di awal untuk 2 jalur alternatif sekarang 1 itu sudah putus juga, otomatis kami perlu percepatan skala prioritas. Yang ada saat ini adalah 1 jalur secara paralel. Tadi sudah bicara langsung dari Kepala Balai BPCN-nya itu mengajukan 1 jalur lagi sehingga 2 jalur yang nantinya digunakan bisa terpasang maksimal 3 hari ke depan, begitu Pak. Oke, saya ulangi lagi, berarti nantinya ada 2 jalur ya yang akan dipasang, tapi sementara 1 dulu, begitu? Ya, jadi kami berupaya, tadi sudah berkomunikasi langsung, saya tanya detail, jadi jangan sampai kita memberikan jawaban yang kurang pas ya, yang nantinya akan mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya seakan-akan kita PHP begitu. Ya. Jadi di sini perlu kita jaga betul. Jadi betul-betul Pak ini semua pekerjaan bisa kita tuntaskan. Apakah hambatannya apa saja? Tadi kita sudah memang tanya ya. Bukan berarti kita menekan ataupun memaksa, tapi kita harus betul-betul bisa menyajikan informasi yang kami berikan itu bisa menjadi produk yang masyarakat semuanya bisa menjadi acuan. Pasti nanti 3 hari ke depan pasti akan dituntut gitu. Mana janjinya kan gitu. Nah, dari demikian kita pastikan bahwa maksimal 3 hari ke depan jembatan Beli yang saat ini berproses kami ikut kawal, kalau perlu kami ikut bantu support apa kendalanya, nanti kita ikut bantu penyelesaiannya. Jadi kami menjadi mediasi bagaimana target ini cepat selesai begitu Pak. Baik, nanti saya akan perdalam lagi ke Pak Kapolres terkait dengan jalur alternatif ya, tapi saya harus ke Pak Adah Sudarsah terlebih dahulu, Kepala Kantor Basarnas Jambi. Pak Adah masih bersama kami ya? Pak Adah? Ya, masih Pak. Ya. Pak Adah, bagaimana dengan personel dari Basarnas sendiri? Apakah istilahnya kondisi siaga, kondisi darurat, atau standby, atau bagaimana istilahnya kalau dalam kondisi seperti ini Pak? Dengan banyaknya potensi-potensi bencana yang bisa saja terjadi. Baik,
Untuk sekarang ini kita setiap hari memang di Basarnas ini memang ada tugas pokok kita melaksanakan siaga secara 24 jam. Jadi dalam pelaksanaan siaga itu kita itu kesiapsiagaan kita itu untuk ditingkatkan terus. Jadi kita tetap memonitor, kalaupun ada suatu kejadian kita bisa merespon dengan cepat sehingga bisa cepat teratasi. Cuman yang menjadi kendala kita ini karena keterbatasan kita dalam seperti saya sampaikan tadi, di Provinsi Jambi ini di 11 kabupaten kota kita cuma memiliki unit ada 4 di Pungo, Kerinci, Tungkal, dan di Nipah Panjang. Sedangkan untuk di Provinsi Jambi, Kota Jambi sendiri, kantor SAR Jambi, kita berada di Kota Jambi. Dengan luas cakupan wilayah Provinsi Jambi, itu menjadi kendala kita juga. Jadi kadang-kadang kita untuk mencapai suatu lokasi itu bisa mencapai waktunya cukup jauh juga. Kadang bisa mencapai 3 jam, 4 jam, tergantung kejadiannya di mana. Jadi dalam hal ini memang kendala-kendala kita di dalam penanganan operasi ini yang memang terkendalanya di jarak tempuh tadi. Jadi walaupun memang masih bisa kita atasi, memang agak cukup terlambat karena cakupannya yang cukup luas, sedangkan dengan keterbatasan personil. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ke Datuk lagi. Datuk, masih banyak PR ya pemerintah daerah kita, Basarnas terkendala, SDM, mungkin peralatan juga, kemudian BPBD juga. Bagaimana seharusnya pemerintah manajemen tentang kondisi-kondisi darurat bencana seperti ini, Pak? Saya coba fokus ke Bungo ya, mungkin melalui Pak Kapolres, karena potensi menjelang Lebaran ini, itu tingkat kriminalitas itu cukup tinggi. Nah, apalagi sekarang lalu lintas ini kan banyak macet. Ya. Ada potensi pungli misalnya maksudnya. Ada potensi pungli, ada potensi tindak kekerasan, tindak segala macam oleh preman-preman. Ini perlu diantisipasi. Ya, itu jangan lengah juga di situ. Udah kejadian baru nanti. Dan itu yang kita lihat selama ini melalui Kapolres kita minta ada perhatian khusus lah di situ. Apalagi arus lalu lintas cukup padat menjelang hari H. Baik, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tapi Jambi Bicara. Ya. Terima kasih pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore ini. Saya ke Kapolres, Pak Kapolres, Pak Eko. Pak Eko, masih bersama kami? Ya, silakan Pak. Ya, closing statement Pak, apa yang kira-kira Bapak ingin sampaikan, ada himbauan kepada masyarakat terkait jalan putus yang ada di Bungo dan Masraya Pak? Izin saya berikan statement. Yang pertama adalah dengan adanya jembatan putus ini, kami dari Polres, Forkopimda, kemudian instansi yang memang berkompeten di bidang ini akan selalu berusaha semaksimal mungkin, dan saya nanti akan update dari progres perkembangan ataupun informasi terupdate sampai di mana proses pembangunan jembatan sementara ini. Yang saat ini kita memang fokus secepatnya sehingga targetnya sebelum 3 hari ke depan itu bisa terwujud, dalam arti sudah bisa dilalui. Kemudian yang kedua adalah himbauan saya kepada masyarakat Bungo khususnya, kita harus seperti komitmen saya yang di awalnya mendekati hari PSU. Kebetulan di Bungo ini sebentar lagi PSU. Kita junjung sama-sama, saling
saling memelihara ketertiban yang di saat ini diperkirakan kemungkinan malah sebelum Lebaran ya. Baik. Nanti ada. Baik. Kemudian lagi saya menghimbau kesadaran dari masyarakat, yaitu tadi adanya hubungannya dengan jembatan ini. Mari kita sama-sama kan sama-sama memelihara alam kita, stop adanya aktivitas peti, karena peti itu saya lihat langsung betul-betul menghancurkan alam Bungo yang tercinta ini. Begitu. Baik, terima kasih Kapolres Bungo, Bapak AKBP Natalena Eko Cahyono, dan tadi ada titipan ya dari Pak Datuk Nasir supaya untuk jalur-jalur alternatif benar-benar dijaga supaya tidak terjadi macet dan tidak ada kriminalitas di sana. Kemudian saya bergerak ke Pak Adah, masih bersama kami Pak Adah. Siap, masih Bapak. Ya, silakan closing statement-nya Pak. Mau ada himbauan untuk masyarakat? Baik, seperti kita ketahui musim penghujan ini diprediksi atau diperkirakan sampai akhir Mei. Jadi puncak-puncak musim hujan ini tanggal 2 sampai tanggal 20 Maret ini diperkirakan akan terus hujan dengan intensitas tinggi, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat maupun nelayan maupun yang lain supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, seperti cuaca ekstrim di lautan, jadi kita agak mengurangi kegiatan-kegiatan kita di laut. Sedangkan apabila di sungai ataupun di mana yang ada hubungannya dengan air, ya itu perlu kita antisipasi. Ya kalau memang kita bermain di air, ya minimal peralatan safety sudah harus kita siapkan. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ada Sudarso, Kepala Kantor Basarnas Jambi. Dan terakhir, Datuk, apa yang ingin Datuk sampaikan ke masyarakat? Walaupun kita sebagai masyarakat tidak mampu untuk memelihara alam, tapi jangan kita merusak alam. Nah, jadi kalau tidak bisa memelihara, jangan kita rusak lagi. Jangan rusak alamnya. Baik, terima kasih Datuk Nasir Lasir dan seluruh narasumber tadi yang sudah bergabung berbincang bersama kita. Demikian tadi dialog kita pada sore hari ini, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Muhammad Farisi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.